Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syareza dan juga sudah hadir di studio Prof. Asfi Warman Adam selaku Profesor Riset BRIN. Nah, Prof, tadi kita sudah membahas dari mulai jam 8 pagi soal bagaimana sejarah dan sampai saat ini juga tadi sekitar pukul 9.53 waktu Indonesia Barat, pesawat TNI AU dengan nomor ekor AT7305 telah terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju IKN dengan membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Apa sebenarnya yang memang bisa dilakukan masyarakat Indonesia? Soal tadi kita sudah melihat bahwa masyarakat Indonesia sudah banyak nih, Prof, yang nonton masalah perjalanan kirap bendera pusaka dari Monas menuju Halim. Apa memang yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia bahwa sekarang ini merdeka kita tidak hanya dari para penjajah zaman dahulu, tapi saat ini bagaimana kita bisa merdeka dengan diri kita sehingga persatuan dan kesatuan juga bisa terus kuat untuk menjaga nama bangsa dan juga mengharumkan nama Indonesia terutama di kancah dunia internasional. Apa yang memang menjadi PR masyarakat Indonesia sampai sekarang yang harus dilakukan dan dikerjakan supaya kesatuan dan persatuan Indonesia ini tetap solid dan kuat, Prof? Iya, jadi perjalanan panjang ini memperlihatkan bahwa pertama bahwa masyarakat Indonesia atau negara Indonesia itu masih eksis. Tetapi di sisi yang lain kita menyadari ya, banyak sekali setelah 2 periode kepresidenan yang sekarang ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Ya. Pembangunan fisik sudah dilakukan, tetapi di sisi yang lain kita melihat kesejahteraan itu belum merata gitu. Kita melihat bahwa pendidikan di universitas misalnya masih mahal gitu. Itu kan menjadi tantangan ke depan yang harus kita pecahkan gitu. Itu yang harus kita kawal pemerintahan yang sekarang ataupun yang akan datang ini. Rakyat tidak boleh diam gitu. Jadi mereka itu bukan hanya subjek dari pembangunan itu, tapi mereka juga akan menjadi orang yang akan bersuara terhadap pembangunan yang dilakukan. Jadi tidak nerimo saja, tetapi juga menyuarakan apa kepentingan masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat ini menuju Indonesia yang lebih baik gitu. Oke, kirap Sang Merah Putih dan teks proklamasi IKN. Tadi kita juga sudah melihat bagaimana perjalanan kirap Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang disambut antusias warga. Kita berharap ini juga tidak hanya hari ini aja, di bulan Agustus, bulan kemerdekaan aja, tapi ini juga bisa dirasakan animo dan kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia dengan bendera merah putih dan juga teks proklamasi di bulan-bulan selanjutnya, begitu ya, Prof ya. Kita nanti juga masih akan membahas, Prof, terkait dengan kirap merah putih dan juga teks proklamasi ke IKN, tapi kita harus jeda sejenak lagi. Untuk itu Breaking News Kompas TV selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mario Sarong. Jadi Anda tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih sudah kembali Breaking News bersama saya Mario Sarong. Kita sudah masih bersama Prof. Asfi Warman Adam. Prof, ini kita ngobrol-ngobrol lagi, Prof, ya, terkait dengan proses kirap yang baru saja terjadi. Pesawat sudah terbang menuju ke Ibu Kota Nusantara, 2 jam perjalanan menuju Kalimantan. Prof, kalau kita lihat kembali terkait dengan proses kirap ini, sebenarnya ada sejarah Indonesia. Proses kirap ini pernah terjadi sebelumnya atau ini pertama kalinya untuk di tahun ini? Kalau kirapnya itu dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, itu cuma dari Monas ke Istana. Ya. Tetapi pemindahan bendera itu juga terjadi pada tahun 49 ketika Bung Karno pada tanggal 28 Desember tahun 49 itu pindah dari Yogyakarta kembali ke Jakarta gitu. Jadi bendera itu dibawa dengan pesawat Garuda ke Bandara Kemayoran dan kemudian setelah itu berada di istana di Jakarta. Nah, sekarang bendera ini atau duplikatnya itu diterbangkan ke IKN Nusantara yang berada di Kalimantan gitu. Ya, menurut saya ini sangat penting dan sangat khas juga pada tahun ini karena itu kaitannya dengan pemindahan ibu kota. Oke, berarti ini untuk pertama kali dalam sejarah karena pemindahannya karena bertepatan dengan pemindahan ibu kota juga berarti, Prof? Betul, karena
gagasan tentang pemindahan ibu kota ini bukan sesuatu yang baru. Itu gagasan yang sudah disampaikan oleh Bung Karno itu pada tahun 57 ketika beliau meresmikan provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Beliau mengatakan seyogyanya ibu kota Indonesia ini di tengah-tengah Kalimantan, yang berarti juga di tengah-tengah Indonesia. Karena ibu kota itu bukan hanya milik pulau tertentu, Pulau Jawa misalnya, tapi juga milik seluruh masyarakat pulau yang ada di Indonesia ini. Jadi pas di tengah-tengah gitu. Dan kita tahu dalam perkembangannya bukan di Palangkaraya yang dipilih, tapi bergeser lebih ke timur gitu karena berbagai hal gitu. Tetapi intinya itu adalah bahwa ibu kota itu menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Itu yang sangat penting dari gagasan ini. Dan pemindahan bendera itu terkait atau mengiringi pemindahan ibu kota gitu. Prof, dari informasi yang saya baca bahwa memang di IKN sendiri sudah disiapkan tempat khusus untuk memang pada akhirnya bendera datang dan disimpan di tempat khusus tersebut. Seperti apa tempat khusus tersebut? Apakah memang mungkin ada ritualnya atau mungkin yang bisa Anda ceritakan, gambarkan khususnya untuk menaruh bendera pusaka ini? Iya, bendera pusaka ini kita tahu bahwa itu pernah sepanjang sejarah ini disimpan di berbagai tempat gitu. Nah, pada tahun 50 misalnya bendera itu disimpan di istana negara gitu, di Istana Merdeka. Nah, kemudian pada tahun 67 ketika Bung Karno itu menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soeharto, Bung Karno keluar dari Istana Bogor itu dengan membawa bendera pusaka, dan beliau menyimpannya itu di Monas gitu. Dan ketika akan diadakan perayaan 17 Agustus tahun 67, Soeharto kemudian mencari bendera itu tidak ada di istana, dan kemudian Bung Karno menyerahkan bendera itu kepada 4 kepala angkatan itu di Monas, dan kemudian baru diserahkan kembali ke istana di Jakarta. Tetapi kemudian kita tahu bahwa sepanjang Orde Baru ternyata bendera pusaka ini disimpan di kediaman Presiden Soeharto di Jalan Cendana. Jadi bendera itu tetap disimpan di rumah, dan ketika akan ada perayaan 17 Agustus maka bendera ini baru dibawa ke istana pada malam harinya, dan setelah itu kembali lagi ke Cendana. Bendera ini diserahkan pada bulan Mei tahun 98 ketika Soeharto berhenti sebagai presiden. Bendera itu diserahkan kepada Sekretariat Negara dan kembali lagi ke istana di Jakarta gitu. Jadi cukup panjang ya perjalanannya, tetapi yang saya perhatikan bendera itu seakan-akan melekat dengan presiden. Jadi Soeharto itu ingin tetap bendera itu di tempatnya. Demikian juga Bung Karno gitu. Bung Karno yang dari bulan Januari tahun 46 itu ke Yogyakarta, bendera dibawa, dan kemudian ketika Bung Karno diasingkan ke Bangka oleh Belanda pada tahun 48, maka bendera ini dititipkan kepada Usen Mutahar. Usen Mutahar lah yang berjasa di dalam menyelamatkan bendera ini dengan membuka jahitannya agar tidak bisa ditemukan oleh pihak Belanda ataupun Jepang. Nah, kemudian bendera ini dijahit kembali dan diserahkan kepada Bung Karno yang ada di pengasingan di Bangka. Dan setelah Bung Karno kembali ke Jogja pada bulan Juli, bendera ini juga dibawa. Demikian juga ketika Presiden Soekarno itu pindah ke Jakarta pada bulan Desember tahun 49. Jadi seakan-akan tidak terpisahkan dari presiden gitu. Prof, ini pertanyaan yang menjadi keingintahuan banyak masyarakat, siapa yang menjahit kembali, tetapi jawabannya kita tunggu dulu karena kita akan break sebentar. Saudara, breaking news Kompas TV akan kembali, tetap di Kompas TV. Terima kasih, masih di breaking news Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Prof, kita melanjutkan lagi soal perbincangan kita tadi. Ini terkait dengan menjahit kembali bendera pusaka, Prof. Ada nama Usen Mutahar ya, Prof? Iya, betul. Apa yang bisa dijelaskan, Prof? Beliau yang sangat berjasa ya, seperti saya katakan tadi, beliau yang dipercaya oleh Bung Karno, dititipi Bung Karno untuk menjaga bendera pusaka itu.
pada tahun 48 ketika Bung Karno akan ditangkap oleh pihak Belanda gitu. Nah, Usen Butahar kemudian yang memisahkan bendera itu merah dan putih itu bagian merah sendiri dan bagian putih ya sendiri. agar tidak bisa ditemukan oleh pihak Jepang ataupun pihak Belanda gitu. Nah, tapi kemudian di Jakarta Usen Butahar juga yang menjahit kembali. Ya, dia meminjam mesin jahit seorang dokter dan menjahit kembali, dan itulah yang bendera pusaka itu yang dikirim ke Bung Karno yang berada di pengasingan di Bangka gitu. Jadi bendera pusaka ini diselamatkan oleh Usen Mutahar gitu. Ya. Nah, kita tahu bahwa bendera pusaka ini dikibarkan itu dari tahun 45 sampai tahun 68. Nah, setelah tahun 68 karena dianggap bendera pusaka ini sudah menyusut, sudah berkurang ya. Ukurannya awalnya itu 2 kali 3 meter, itu sudah berkurang beberapa senti. Dan warnanya juga sudah pudar gitu. Oleh sebab itu dibuat duplikatnya pada tahun 69. Dan duplikat ini cukup banyak. Dalam arti semua provinsi pada tahun 69 itu mendapat duplikatnya. Dan sekarang lebih banyak lagi yang pembuatan duplikat yang keempat ini. Bukan hanya provinsi tapi kabupaten dan kota. Ada lebih dari 500 duplikat yang dibuat untuk ya. Tahun ini. Oke, Prof, berbicara spesifik soal duplikatnya sendiri, Prof. Apakah untuk pembuatan duplikat bendera duplikat ini membutuhkan penanganan khusus, membutuhkan ritual khusus atau bagaimana sebenarnya, Prof? Kalau penanganan khusus dalam arti jenis kainnya itu ada. Karena tentunya kain yang akan awet gitu ya, kan akan dipakai paling tidak 10 tahun gitu. Ya. Nah, tetapi kalau ritualnya ya saya kira tidak ada gitu kan. Ya, berarti memang pada akhirnya duplikat ini menjadi bagian dari bendera pusaka yang dikirimkan provinsi, kabupaten dan juga berbagai wilayah lain ya, Prof ya. Ya betul. Jadi beberapa hari yang lalu itu sudah dilakukan upacaranya di Balai Samudra. Ada 500 provinsi, kabupaten dan kota yang menerima duplikat itu. Ini. Prof, ini cerita terkait dengan duplikat ini bisa kita tahan sebentar karena kita akan break dulu. Saudara, tetap di Breaking News Kompas TV karena kita akan kembali dengan informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong dan kita masih bersama Prof Asfi Warman Adam. Prof, tadi kita sudah membahas sedikit terkait dengan duplikat bendera pusaka juga Paskibra, Prof, yang memang selama ini juga menjadi bagian penting dalam bagaimana proklamasi kemerdekaan. Tadi Prof juga sedikit menyinggung terkait dengan Usen Mutahar. Seperti apa peran Usen Mutahar ini, Prof, dalam akhirnya membina ataupun berhubungan dengan Paskibraka ini, Prof? Ya, Usen Mutahar ini ajudan Bung Karno yang pada tahun 46 itu misalnya bertanggung jawab terhadap pengibaran bendera di Gedung Agung di Jogja. Dan Usen Mutahar yang mencari 5 orang siswa, 3 orang laki-laki, 2 perempuan waktu itu yang terutama berasal dari daerah yang sekolah di Jogja. Dan mereka lah yang diminta untuk menjadi pengibar bendera. Dan itu dilakukan juga pada tahun-tahun berikutnya sampai tahun 49. Dan kemudian tahun 50 Usen Mutahar di Jakarta itu juga berperan. Ya. Jadi di dalam penyusunan pembinaan pengibar bendera ini yang di Jakarta itu ditemukan formasi 17-8-45 ini. 17 itu pasukan pengiring, 8 pasukan inti yang mengibarkan bendera dan 45 pengawal. Itu berkembang terus gitu. Tapi di sini saya melihat peran Usen Mutahar itu yang sangat sentral gitu ya. Tetapi juga jangan dilupakan juga bahwa beliau ini juga bukan hanya sekedar orang yang mempunyai andil di dalam soal bendera dan Paskibraka, tetapi juga beliau ini seorang komponis yang menulis lagu yang kita kenal sekarang, lagu syukur yang sering kita nyanyikan, lagu Indonesia Merdeka, sorak-sore Indonesia Merdeka itu juga ada beberapa lagu yang lain yang dibuat oleh Usen Mutahar gitu.
Jadi betul dia multi talenta, bahkan terakhir beliau menjadi duta besar Indonesia di Vatikan gitu. Prof, ini terkait kirab. Setelah ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana sebenarnya makna bagi masyarakat Kalimantan sendiri dengan adanya kirab dan perpindahan dari bendera duplikasi menuju ke Kalimantan. Tahan Prof, kita akan kembali setelah breaking news Kompas TV. Terima kasih masih di breaking news Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Prof, proses kirab sedang dilaksanakan menuju bendera menuju ke ibu kota Nusantara. Sebenarnya apa maknanya sendiri bagi masyarakat Kalimantan di pemerintahan baru saat ini? Melihat dulu Presiden Soekarno ingin bahwa ibu kota ada di Kalimantan juga. Dan ini maknanya sendiri seperti apa Prof? Singkat saja. Ketika Bung Karno itu memilih Palangkaraya, memilih ibu kota itu di tengah Kalimantan, tujuannya itu adalah itu akan menjadikan perkembangan ekonomi di Kalimantan itu dan di sekitarnya itu akan berkembang. Jadi ekonomi itu tidak hanya tumbuh di Jawa dan Sumatera, tapi dimulai atau berpusat dari tengah-tengah itu. Itu cita-cita atau keinginan Bung Karno, dan kita berharap bahwa itu juga akan terlaksana walaupun kita tahu bahwa itu tidak mudah dan tidak bisa juga dilakukan dalam waktu singkat. Tetapi kita sudah mulai gitu, bahwa kita sudah ingin pembangunan itu di tengah Indonesia dan tidak hanya di bagian barat Indonesia. Kita di tengah Indonesia dan mengarah ke timur gitu. Jadi itu yang perlu kita pikirkan gitu dan kita laksanakan pada masa yang akan datang. Oke, terima kasih Prof atas pelajaran historis yang sudah disampaikan sejak pukul 8 hingga saat ini Prof. Terima kasih banyak, semoga memberikan manfaat dan juga informasi kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi Prof Asfi Warman Adam. Saudara, demikian breaking news Kompas TV. Saya Mario Sarong. Sampai jumpa.